Warahmatullahi salam satu klasik dari Timur SWHC. Kali ini saya mau sepil vakum di mobil Motuba saya ya. Walaupun Motuba saya udah tua, faktor usia, tapi masih tetap sebagian masih menggunakan vakumnya ya. Dan fungsi-fungsinya ya kita bahas ya, kita sepil sekalian. Oke, sebelum lanjut jangan lupa follow dan komentarnya bosku. Yang pertama ini ada vakum delco ya. Vakum delco di Motuba saya dimatikan ya. Memang dari beli dimatikan dan belum saya hidupkan kembali. Karena memang agak lumayan ya, ini mungkin rusak ya, udah rusak aja ya. Jadi kalau beli baru ini lumayan harganya bosku ya, sekitar hampir kalau yang bagus mau 300-an. Jadi memang lumayan, jadi belum saya hidupkan kembali. Dan efeknya bila vakum delco kita matikan adalah yaitu memang agak sedikit poros karena tidak ada bantuan pengapian gitu ya. Fungsi vakum di delco ini adalah untuk menambah pengapian di saat mesin bertenaga besar. Jadi biar menambah tenaga tanpa menambah minyak. Ya ini menggunakan vakum delco meningkatkan daya pengapian itu sendiri ya. Jadi ada dia main juga ini ya, mainnya. Yang pertama ini ada saluran juga, saluran ke intake manifold dan yang satunya lagi ke bagian karbu. Seperti itu ya. Jadi untuk memang peran penting ya, vakum delco ini peran penting. Saran saya kalau kalian mau mobil irit ya, salah satunya harus diaktifkan vakum delco. Itu catatannya. Terus bagian vakum PS-nya masih ada bosku, masih ada. Ini VSP-nya ya sebelah sini ya. Ini VSP-nya. Kalau orang kan ada sebelah sini, ada sebelah sini. Sebenarnya bebas ya. Ini VSP ini adalah switch ya, switch untuk membuka tutup udara dari intake manifold menuju ke karbu gitu ya. Untuk menambah daya tahan stasioner di saat ada bahan ada daya beban berat gitu loh ya. Jadi di saat PS nyala itu kan atau kita belokkan setir itu akan menambah daya beban yang tinggi, maka dibutuhkanlah vakum yang dari VSP ini atau switchnya membuka untuk udara ke bagian karbu untuk tetap stasioner, tetap stabil gitulah, itu fungsinya. Jadi kalau PS kalian tidak menggunakan lagi vakum, tentu di mesin itu kalau kita belokkan setir gitu ya, itu akan ada sedikit ngayun ya, atau gasnya drop gitu ya, drop dan bergoyang gitulah, RPM-nya bergoyang seperti itu. Itulah maka harus dicek di bagian switch-switchnya ya, ini ya, bagian kabelnya harus dicek karena itu pengaruh ya. Kalau di Motuba kalian belok setirnya kok gasnya turun, harus dicek di bagian VSP-nya atau perkabelan switch-nya ini ya. Terus untuk vakum AC masih ada bosku ya. Vakum AC masih ada ini. Walaupun Motuba saya tetap masih menggunakan AC bosku ya. Masih dingin AC-nya ya. Tapi kemarin hampir tertipu karena saya beli ini AC-nya kan nggak dingin. Terus saya masukkan bengkel. Terus tanya dulu kan. Apanya yang rusak, katanya harus ganti kompresor. Tentu ganti kompresor ini harus minimal 2 jutaan atau 1,5 jutaan. Jadi lumayan tinggi. Terus saya cek sendiri lah ya. Cek sendiri, rupanya cuma magnet kelatnya yang rusak atau putus ya. Putus dalam, magnetnya putus dalam atau gulungannya putus. Terus saya belikan yang harga 300 itu komplit ya, satu set. Langsung dingin bosku, langsung dingin. Alhamdulillah nyala kembali. Dan untuk bagian vakum AC-nya juga masih normal bosku ini ya. Ini. Jadi masuknya kemana? Nah, dia ngambilnya dari intake manifold juga. Semuanya dari intake manifold baru dimasukkan ke bagian karbu atau bagian vakum itu sendiri. Seperti itu fungsinya. Jadi semua perannya ini ngambilnya dari intake manifold juga. Jadi bagian selang-selangnya harus kita perhatikan ya, jangan sampai ada kebocoran. Kalau ada kebocoran maka akan mengganggu kinerja mesin bisa drop atau bahkan tidak bisa stasioner ya gitu ya, gampang mati. Itu harus dicek bagian selang-selang ke vakumnya.
terutama di bagian vakum pengereman ya, atau booster ini. Nah, kalau booster saya ini memang harus diminta diservis ya, atau mungkin selangnya ini ada yang retak ya. Jadi di saat saya injak rem memang agak ngedrop ya, turun gasnya ya sedikit ya. Nah, itu tanda-tanda di bagian vakum boosternya ini ada kebocoran. Itu ya. Jadi harus dicek juga sih, tapi ya nunggu ada duit juga sih ya. Karena untuk kalau ganti boosternya ini lumayan mahal, sekitar yang bagus sekitar 500-an. Gitu ya. Jadi total yang saya butuhkan agar motoba saya baru lagi, ini di tangan sendiri sekitar taruhlah kurang lebih sekitar 20 jutaan udah press baru lagi sebenarnya. Mungkin bagi orang yang berduit, harga 20 juta itu sangatlah mudah, tapi bagi saya agak sulit bosku ya. Jadi memang harus nunggu dulu dana biar motobaku itu memang fresh dan segar, seperti itu. Jadi walaupun motoba saya masih menggunakan sebagian ada vakum-vakumnya ya bosku ya. Dan saran saya, kalau mobil kalian ada masalah di bagian stasioner, ya harus dicek bagian-bagian pertama vakum-vakumnya dulu. Karena vakum-vakum ini akan menuju ke intake manifold, dan intake manifold itu tidak boleh ada kebocoran atau udara palsu yang masuk. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, jangan lupa follow dan komentarnya. Salam satu klasik dari Timur SWC.